tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, yakni menjalankan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik
makna tauhid dalam kehidupan. Insyaallah kita semua dalam tauhid, dan mudah-mudahan iman kita, tauhid kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita sesuai dengan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Namun kadang-kadang dalam implementasi itu enggak nyambung antara tauhid dengan amal. Oleh karena itu kita perlu sedikit memperhatikan beberapa ayat yang memiliki atau menerangkan konsekuensi tauhid itu dalam kehidupan. Ya, yang pertama kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir yang sering kita baca tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Innama ana basyarun mislukum." Sesungguhnya aku adalah basyar, ya, manusia. Mislukum, seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, atau Tuhan yang esa, atau Tuhan yang Maha Esa. Ya. Maha Esa itu artinya sangat satu, tidak diragukan lagi, bukan lebih dari satu. Ya. Aikul lahum ya Muhammad, artinya menurut Sofwatul Tafasir, katakanlah kepada mereka orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, innama ana insanun mislukum, aku ini juga manusia seperti kalian. Rasul adalah manusia seperti kita juga. Rasul makan, Rasul minum, Rasul kawin, Rasul ke pasar, ya, berjual beli dan sebagainya. Akramani Allah bil wahyi, ya, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Jadi kita dengan Rasul sama-sama manusianya, cuma bedanya apa? Rasul disuruh mengatakan yuha ilayya, telah diwahyukan kepada. Artinya apa? Menurut tafsir, akramani Allahu bil wahyi, Allah memuliakan aku dengan wahyu. Tanpa wahyu Rasulullah sama aja dengan kita. Oleh karena itu kalau kita ingin mulia, ya gampang, tinggal diinstal aja di benak kita dan di hati kita wahyu itu. Cuma masalahnya kita dari muda sampai tua sering gagal installnya, gak masuk-masuk, cancel terus, file terus gitu, ya. Itu masalahnya. Jadi kita sudah tahu kunci-kuncinya, ya. Wa amaroni an ukhbirakum annahu wahidun ahad, ya, wahidun ahad la syarikalah. Dan dia memerintahkan kepadaku, Allah memerintahkan kepadaku, an ukhbirakum, agar aku mengabarkan kepada kalian, annahu wahidun ahad, bahwa Allah itu adalah satu dan hanya satu, la syarikalah, tanpa sekutu, tanpa mitra,
Nggak ada itu. Allah itu punya rekan dwi tunggal, rekan tritunggal, rekan catur tunggal. Dan Allah itu adalah wahidun ahad, satu. Makanya diistilahkan bahasa kita itu Maha Esa. Maha Esa artinya benar-benar satu. Ya. Nggak ada yang menyatu dengannya, ya. Nggak ada yang menyatu dengannya. Makanya tidak dibenarkan ajaran manunggaling kawula Gusti, enggak. Ya. Kawula ya kawula, Gusti ya Gusti. Khalik ya khalik, makhluk ya makhluk. Ya, abid ya abid, ma'bud ya ma'bud. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Pekerjaan kita abid sebagai penyembah. Ya, la a'budu ma ta'budun. Kita diminta dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Karena apa? La ma'buda illallah. Ya. Allah itu satu, wahidun ahad, la syarika. Makanya di dalam doa iftitah itu ditegaskan, ketauhidan itu ditegaskan. Setiap hari kita minimal 5 kali menegaskan tauhid kita. Supaya apa? Supaya tambah nancep dan mengkristal di dalam diri kita, dan selalu hidup segar, di-refresh terus setiap kita sholat, ya. Dalam doa iftitah kan begitu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku, wajhiya, benar-benar sebagai abid, sebagai hamba, sebagai makhluk. Kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah, benar-benar condong dan tunduk. Kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan kaleng-kaleng, bukan Tuhan ecek-ecek, bahkan bukan Tuhan dari batu dan kayu, tapi Tuhan yang mana? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan langit dan bumi. Sepanjang sejarah tidak ada cerita ada satu raja pun yang bisa menciptakan langit dan bumi. Yang ada cuma menempati bumi, lahir di bumi, hidup di bumi, mati di bumi, itu ada. Tapi yang menciptakan bumi nggak ada, apalagi menciptakan langit, lebih nggak ada lagi. Nah, kita mempersembahkan sholat kita, diri kita kepada zat yang
lilladzi fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, betul-betul condong dan tunduk, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang yang musyrik, yang menyekutukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan Tuhan yang cuma terbuat dari batu dan kayu. Jadi sholat itu maknanya dalam sekali. Ini kalau sholat nggak kita hayati, nggak kita pahami, kering Pak sholatnya, ngambang Pak. Orang Jawa bilang rubu-rubu gedang, ya. Orang berdiri ikut berdiri, orang ruku ikut ruku, orang sujud ikut sujud. Saking nggak ngertinya, pas umroh, sholat di Masjidil Haram, ada sujud tilawah hari Jumat, pulang-pulang cerita, oh di Mekah ini luar biasa, sholat subuhnya 3 rakaat kan. Padahal nggak ada rukuk yang ketiga, itu nggak ada. Yang ada sujud ketiga itu adalah sujud tilawah. Rupanya di sini nggak pernah diajarkan ya dalam apa tadarusan, nggak pernah diajarkan sujud tilawah. Nah ustadznya juga nggak ngajarkan ada sujud tilawah jedidek tok, ya. Ada sujud tilawah terus saja jalan gitu ya. Padahal seharusnya begitu ada sujud tilawah, yang baca sujud, yang dengar juga ikut sujud, harusnya begitu. Dan itu dicontohkan dengan membaca surat sajadah tiap hari Jumat subuh, kan begitu. Wa ana minal musyrikin la syarika lahu, ya, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu semua adalah mengajarkan kepada kita untuk mempertahankan tauhid kita madal hayat, selama hidup, selama hayat dikandung badan, wajib kita pertahankan tauhid kita. Di sini ada gerakan namanya Jamaah Ansor Tauhid, malah dibilang teroris. Mungkin kalau diganti Jamaah Ansor Syirik barangkali ya dibilang teroris. Wallahu a'lam, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap liqa'a rabbih, ketemu dengan Tuhannya, ai faman kana yarju sawaballahi wa yakhafu iqabah, siapa yang berharap sawaballah, pahala dari Allah, wa yakhafu iqabahu, dan takut dengan siksa Allah. Kan tiap Jumat kan khotib imam kan baca hal ataka ya. Dibacain hal ataka itu santai, nggak ada takutnya. Tapi begitu dibacain prosedur COVID, langsung ketakutan ya. Sami'na wa ata'na, ini aneh. Umat zaman wis akhir aneh ya gitu. Saya nggak tahu nanti di akhirat tuh harus jawab apa kalau ditanya dengan ujian kena COVID ya. Termasuk pemerintah Saudi juga diuji itu. Kalau kita baca hadis Bukhari Pak ya, di situ dikatakan kota Madinah itu dijaga malaikat
tidak mungkin dimasuki wabah dan tidak mungkin dimasuki dajjal. Ini menurut hadis Bukhari loh Pak, bukan hadis yang lain. Bukhari itu tingkat kesahihannya setelah Al-Quran. Ya. Tentulah setelah Rawahu Syaikho ini baru dibawanya Rawahu Al-Bukhari. Saya baca dalam hadis itu bahwa kota Madinah itu tidak mungkin dimasukin apa tadi? Wabah. Taun itu tidak mungkin, apalagi COVID, nggak mungkin masuk. Ini menurut hadis, believe it or not, ya, percaya atau tidak, ya. Dan tidak mungkin dimasuki dajjal. Itu. Tapi karena ada protap WHO, ya, pemerintah Saudi mungkin dipaksa atau ditekan oleh elit global atau oleh Amerika yang mau nggak mau, ya, menerapkan itu, ya. Kalau Cimanggu dimasuki ya wajar, ini Madinah ada hadisnya. Dan sekarang ini kita kan diuji, sampean percaya sama hadis, ya, atau percaya sama WHO, kan begitu. Ini masalah tauhid loh Pak, meleset dikit bahaya gitu. Tapi kalau kita nggak percaya itu nanti gimana Pak Ustadz? Bisa dipenjara kita Pak Ustadz. Di zaman Nabi, para sahabat gara-gara mempertahankan tauhid dibunuh Pak. Seperti Yasir, Sumayyah istrinya Yasir. Kalau Ammar bin Yasir masih dia, waduh, daripada mati akhirnya disuruh mengucapkan kata-kata kufur, dia ya udah ikuti, tapi hatinya masih Islam. Dia lapor pada Rasulullah, turun ayat nggak apa-apa itu. Ya, hatinya masih Islam. Kalau hatinya sudah kufur, nah kita yang ngeri di zaman sekarang ini, iya kalau kita kayak Ammar bin Yasir, kalau kufur beneran bagaimana? Nah itu Pak, itu ya. Perlunya pengajian mengingatkan, ya, supaya kita berpikir. Mumpung di dunia masih bisa saling nasihat, menasihati, dan itu memang diperintahkan kan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau di akhirat telat Pak. Nanti kalau di akhirat yang nggak ikuti Islam ketemu para ulama balik, ya, kok sampean dulu nggak ngomongin, nah gitu. Saya daripada digituin di akhirat mending tak omong sekarang aja. Mau pahit kayak, ya, setelah ini nggak diundang ya biarin gitu aja. Tapi ini memang betul, ya, konsekuensi tauhid ini harus kita lakukan di dunia. Kalau enggak, aduh berat kita. Jadi yang pertama konsekuensi tauhid itu loyalitas tunggal. Loyalitas kita harus tunggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan la syarikalah itu menunjukkan loyalitas harus tunggal. Tidak boleh Allah itu ada sekutu, ya. Allah mengikuti kepemimpinan kolektif itu tidak boleh. Tunggal. Wah kalau gitu Allah ditator cangkemmu itu seenaknya itu terserah Allah aja, Allah yang menciptakan kok. Betul tidak? Akidah kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nggak punya akidah seperti itu ya terserah. Tapi kalau akidah kita masih inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, ya mari ikuti protokol Allah, prosedur Allah, itu yang harus kita ikuti. Yang kedua adalah falyamal amalan sholihah.
Jadi dua konsekuensi tauhid itu. Yang pertama, kita harus menjadikan Allah sebagai tempat loyalitas kita yang tunggal, tempat ibadah kita yang tunggal, tempat kita taat yang tunggal. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, kata Nabi. Tidak boleh taat kepada makhluk bila bermaksiat kepada Al-Khaliq. Bila nggak bermaksiat nggak apa-apa, tapi bila bermaksiat berarti menentang Al-Khaliq, nggak boleh kita. Ya. Makanya kemarin Pak, saya waktu khutbah Jumat saya bilang, ya COVID ini begini, saya sampaikan kita harus kusnudon pada Allah. Mungkin kita mau diambil menjadi syahid, kalau meninggal mati syahid, ya. Seperti saya Ali Jabir meninggal kena COVID, ya kita doakan mati syahid. Siapa aja yang meninggal karena COVID, kita doakan mati syahid, karena dalam hadis disebut begitu. Orang yang kena taun itu mati syahid. At-taun syahadah, kata Rasul. Jadi kita jangan terlalu takut kena taun. Ya mudah-mudahan Allah kasih saya pahala besar gitu. Tapi kalau kita cuma ketakutan dan tapi tidak punya keyakinan kena taun itu mati syahid, ya sangit Pak matinya. Hanya karena takut doang gitu. Takut mati, nggak takut juga mati, sama-sama mati ya. Kita pilih yang mati syahid karena pahalanya gede gitu. Itu dalam hadis Bukhari demikian. Makanya kita sabar, muhtasibah. Sabar artinya ya sudah, memang keadaannya seperti ini, hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon pada Allah agar Covid segera diambil. Karena susah Pak dengan adanya Covid ini. Saya mau umroh tanggal 21 udah dapat 170 jamaah, ditutup. 170 jamaah nggak gampang Pak, ngajak 170 jamaah. Udah siap tanggal 21 Februari berangkat, ini ditutup. Ya mudah-mudahan nanti sebelum 21 udah dibuka lagi gitu. Dan juga pemerintah jadinya nggak punya uang. Pemerintah DKI Ramadan tahun lalu aja saya dengar tekor 47 triliun. Itu Ramadan tahun lalu. Sekarang kan udah mau Ramadan lagi, ya enggak? Sekarang udah bulan apa sih? Rajab udah belum? Udah Rajab ya? Sa'ban belum? Baru mau ya? Lah kan udah hampir 2 tahun. Kalau kemarin 47 triliun, jangan-jangan sekarang sudah berapa? Itu baru DKI lah, belum yang lain. Nah, jadi memang berat adanya Covid, maka perbanyak Pak doa agar kita dijauhkan oleh Allah dari Covid. Saya ambilkan doa dari Quran, doanya Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub kan doanya gini, Rabbi massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Nah, kita boleh sesuaikan ya. Ya Allah, ya Rabbana massan nadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah menimpa kami durru, mudarat daripada wabah taun seri Covid seri 19 gitu kira-kira ya. Ya nggak usah disebut lah, Allah Maha tahu ya. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Qahir, ya Hakim, ya Khabir, anta kashiful adab, anta kashiful gham, anta kashifud dur, la kashifad durri illa anta, fakshif anna durra corona birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu boleh, silakan dibaca setiap selesai sholat zikir. Pas doa bagian akhir sisipkan doa itu ya di samping doa-doa yang lain, silakan ya. Ini karena berat Pak, pemerintah nggak punya duit sekarang ini,
Ntar lagi pegawai negeri udah nggak gajian. Saya kemarin aja ngisi di TV udah nggak diamplopi lagi, Pak. Mudah-mudahan Al Hidayah masih bisa ngamplopi. Bener, Pak. TV loh, keren loh di TV, gedungnya keren banget, tingkat berapa itu? Lantai 8 apa saya itu, studio. Pulang nggak diamplopi lagi, gitu. Saya menceritakan ini bukan karena saya tidak butuh bukan karena saya butuh amplopnya, bukan, tapi saya ingin menceritakan keadaannya kayak begini. TV saja yang hebat nggak punya duit sekarang. Jadi kalau panitia sulit nyari duit, ya harap dimaklumi ya. Tapi di sini panitia alhamdulillah ya banyak duitnya ya. Alhamdulillah ya, amin gitu loh Pak ya. Mudah-mudahan dapat 10 miliar lah ya. Targetnya berapa miliar? Hah? 19 ya, saya doakan dapat 27 ya. Iya, supaya ada saldonya gitu. Tetap optimis saja gitu. Seandainya dapat kurang, ya wajar TV aja kalau punya duit. Apalagi panitia masjid Al-Hidayah gitu ya. Tapi kita tetap berharap kepada Allah ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika, itu prinsip kerja Pak. Fa idza faragta ya fansab wa ila rabbika farghab, itu prinsip kerja. Termasuk juga makna tauhid dalam kehidupan. Orang Islam itu gak ada Pak, cengeng itu gak ada orang Islam. Maju terus, pantang mundur dengan prinsip faida farokta fansot. Kalau udah selesai satu masalah, kerjain lagi masalah lain. Kan bangun misalnya kan ada banyak ininya, apa istilahnya, poin-poinnya banyak. Jadi memang harus dipoinin, poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa, poin berapa ya. Selesai poin 1, poin 2. Selesai poin 2, poin 3. Terus itu namanya faida farokta fansab wa ila rabbika farghab, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawakal kemudian diam aja. Setelah kita bertawakal, kita kerja keras ya, pantang lelah, pantang mundur, maju terus, insya Allah ya akan sampai man talaba syai'an wajada wajada. Jadi fal ya'mal amalan sholihan. Apa sih amal soleh? Fal yukhlis lahu al ibadah, hendaknya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang jadi panitia pembangunan masjid itu mengikhlaskan ini karena ibadah kepada Allah. Jangan sampai saya panitianya sekarang, kalau nggak saya ya nggak bakal jadi ini masjid ini. Nah itu tidak boleh ya. Allah menyatakan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada ya. Janganlah mempersekutukan dalam ibadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Apa maknanya? Aila yuroi bi amali, jangan riak, jangan pamer dengan amal soleh kita. Walaupun Anda beramal soleh, jangan dipamer-pamerkan, jangan ditonjol-tonjolkan ya. Dan jangan sudah merasa kelebihan amal. Naudzubillah. Kita harus selalu merasa kurang terus amal kita, sehingga kita tawadhu, kita rendah hati, tidak tinggi hati. Cilakanya iblis itu kan karena cuma satu Pak, tinggi hati. Kalau ibadahnya iblis jauh lebih tekun Pak daripada kita ya. Siapapun di dunia ini nggak ada yang mengalahkan ibadahnya iblis. Dia itu udah ibadah 100.000 tahun, 100.000 tahun.
baru dikasih ujian adanya Nabi Adam alaihissalam, bubar ibadah 100.000 tahun. Kenapa? Karena dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Kenapa dia menolak perintah Allah sujud pada Adam? Dia menyatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini ada ini orang sekuler Pak, dulu, zaman Orde Baru dulu, mengatakan begini, justru iblis itu tauhidnya luar biasa. Tidak mau dia sujud pada Adam karena dia nggak mau syirik. Lupa, yang merintahkan sujud pada Adam itu adalah Allah, bukan karangan sendiri. Begitu. Artinya apa? Ketika dia nggak mau sujud kepada Adam, berarti dia menolak perintah Allah. Kalau menolak perintah Allah, ya berarti dia fasik, dia maksiat, dia durhaka. Makanya Allah mengatakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu saking hebatnya aba, enggan disuruh sujud kepada Adam, hamba Allah versi terbaru. Wastakbaro, dia merasa besar. Wa kana minal kafirin. Hati-hati Pak, jangan kita merasa sudah ibadah puluhan tahun di Masjid Al-Hidayah, apalagi sekarang jadi panitia renovasi masjid, lalu kita sudah merasa poin kita sudah nggak terkalahkan ini. Hati-hati Pak, jangan. Kita tetap ya, tauhid kita tetap kita pegang ya. Jangan sampai kita menserikatkan sesuatu pun dalam ibadah kita. Wala yabtaghi bima ya'malu ghaira wajhillah, dan jangan sampai kita mencari apapun amalan yang tidak bermaksud kepada Allah. Bermaksud kepada orang tidak boleh, bermaksud kepada lembaga nggak boleh, bahkan bermaksud kepada negara juga nggak boleh. Adanya orang, adanya lembaga, adanya negara, mari kita jadikan wasilah untuk ibadah kita kepada Allah. Jangan keliru Pak, jangan keliru ibadah kepada orang, jangan keliru ibadah kepada organisasi, jangan keliru ibadah kepada negara. Naudzubillah, naudzubillah, jangan. Ini saya ingatkan benar-benar, karena zaman sekarang ini sudah semakin liar informasi, ya kan? Informasi di medsos dan sangat liar. Apalagi kalau buzzer-buzzer ikutan, waduh tambah gak karu-karuan, ya kan? Nah, sehingga nggak begitu jelas antara hak dan batil, itu nggak begitu jelas ya. Makanya jangan sampai ngaji daring-daring aja, bahaya itu ya. Apalagi yang ngasih pengajian nggak jelas juga orangnya siapa, jangan-jangan agen iblis itu, nggak tahu kita ya. Tapi kalau ketemu gini kan enak, sampai tanyain aja ya, ini maksudnya apa, bisa ditanya ya. Nah, fa innallaha la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhi al-karim, sebab Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas. Kemudian ini ada satu tafsir yang penting nih dari Ibnu Abbas. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, maknanya wala yukhalid bi ibadati rabbih ahada wa yuqalu bi taati rabbih ahada. Jangan mencampur ibadah kepada Tuhan dengan seseorang.
Contohnya gimana sih mencampur? Misalnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin walimbah yang bau rekso Bukit Cimanggu City. Nah itu mencampur udah. Kita ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam dan Mbah yang bau rekso Komplek Cimanggu City. Nah itu sama dengan mencampur ibadah kepada seseorang. Ibadah kepada Allah dicampur dengan seseorang. Kemudian juga wa yuqal wala yusrik bi taati rabbih ahada. Jangan dicampurkan ketaatan kita dengan seseorang, kepada Allah dengan seseorang. Ya, umpama gini, pokoknya saya taat kepada seluruh perintah Allah kecuali yang enggak disukai oleh bos saya. Nah itu sudah mencampurkan ketaatan kita kepada Allah dengan bos. Ini musyrik, Pak. Walaupun nggak kelihatan, kan selama ini kan orang nyebut musyrik bakar minyak. Orang yang bakar minyaknya belum tentu musyrik. Kalau cuma untuk pengaruh, ya enggak? Seperti orang pasang gaharu, ya, wangi gitu kan? Itu belum tentu musyrik. Musyrik ini keyakinan. Kalau keyakinan kita itu hanya taat kepada Allah, maka dalam hal ini ya akan utuh kepada Allah. Dan amannya adalah betul-betul kita taat kepada Allah. Kalau ada dua perintah yang bertentangan antara perintah Allah dengan perintah bos, perintah siapa yang didulukan? Hah? Perintah Allah. Perintah bos minggir dulu. Sorry bos, gua mau sholat dulu. Gitu. Habis sholat saya kerjain. Begitu. Jangan sampai bos bilang, pokoknya ini jangan sampai kamu tinggalkan karena yang lain, termasuk karena sholat. Nah bosnya kayak gitu, langsung sorry bos saya berhenti. Gitu aja. Nanti makan di mana? Makan banyak di warung ada, ya. Syukur-syukur kalau di masjid juga dibuka, ya. Ini saya kasih cerita. Beberapa waktu yang lalu saya ke Bandung. Bapak tahu kan Bandung kan? Ada stasiun kereta kan di sana ya. Nah di stasiun itu ada satu masjid, namanya Masjid Saifud Daulah. Itu yang mengelola anak-anak muda dari CMB, Korps Mubalik Bandung. Di masjid itu Pak, tiap siang makan gratis. Siapa aja, itu masjid gak kayak masjid komplek ini, masjid ampiran ya. Kayak masjid yang di depan tuh, ada yang pinggir jalan kan ada masjid itu ya. Nah masjid ampiran kayak gitu. Pokoknya di situ tiap duhur siang makan gratis. Siapapun yang datang makan gratis. Tentunya selama persediaan masih ada. Gitu. Kan keren juga kalau di sini, ya. Juga ditulis spanduk depan, makan siang gratis. Pakai bahasa Inggrisnya freelance gitu. Jangan kayak orang Amerika, no freelance. Ya. Kita harus lawan freelance, ya. Lauk, tempe, tahu, apalah, ya, telur, daging. Saya yakin banyak yang dukung. Selama ini otak kita dijejelin, no freelance, kan begitu. Kenapa harus ikuti orang Barat? Gitu. Kita buat budaya sendiri yang berdasarkan Quran. Quran jelas kok, wa at'imul ba'isal fakir. Berilah makan orang fakir yang lapar. Beri makan. Menjalankan satu ayat itu tauhid. Konsekuensi tauhid menjalankan satu ayat. Ya, apalagi ini saya karena sudah punya duit-duitnya.
10 menit lagi. Nih ayatnya, hadisnya. Berdasarkan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, al ayat, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan, apa saja yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudiyanna jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis ini sangat populer, banyak saya lihat banyak riwayatnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini konsekuensi tauhid. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia menghormati tamunya. Apa yang disebut dengan menghormati tamunya? Jaizah lailan wa naharon, kasih ya, tamu itu dikasih apa aja yang bisa dikasih, siang maupun malam ya. Wadhiyafa salasata ayyam, dan menghormati tamu itu 3 hari. Wa ba'daha shadaqah, hari keempat kalau kita kasih makan tamu itu sedekah. Hari 1, 2, dan 3 wajib. Itu kan kadang ada tamu ya dari jamaah tabligh atau apa itu, kuruj. Nah di masjid-masjid tertentu diusir. Kenapa kok diusir? Jorok Pak Ustaz, itu jamaah kompor itu jorok. Kenapa jorok? Ya itu habis masak-masak di masjid jadi kotor semua masjidnya. Lah kalau nggak bikin kotor gampang. Yang dilarang kompornya bukan orangnya. Lalu makanya bagaimana? Ya sampean wajib, jamaah masjid wajib menyediakan makanan, minuman untuk tamu-tamu yang iktikaf di masjid 3 hari. Wajib. Hari keempat sedekah. Hari kelima sedekah. Hari ke-6 sedekah. Kalau di situ ada yang nongkrong 40 hari, sedekah terus Pak, dari hari ke-4 sampai hari ke-40 begitu. Waduh berat Pak Ustaz. Sedekah kok berat? Ringan sedekah. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta Anda karena sedekah, malah ditambah terus. Ada kawan saya almarhum Haji Adi Saifur Rahim, tiap subuh sedekah, rezekinya nggak habis-habis. Bangun masjid Pak di Jasingan 20 miliar ya, lebih dari anggaran Bapak tadi, tanpa proposal Pak, 20 miliar, duitnya sendiri aja. Dari mana? Karena sedekah dia setiap pagi. Itu bagian dari amal soleh yang merupakan makna dari tauhid. Nah kalau kita mengaku hamba Allah, kita mengaku mengibarkan bendera tauhid, kita mengaku ada tauhid di dada kita, tapi nggak mau sedekah, ya maknanya nggak ada, gitu. Maknanya nggak ada. Jadi itu Pak, ikramud duyuf berapa? 3 hari wajib. Setelahnya sedekah. Makanya kalau di sini tulis makan siang gratis. Kalau itu tiap hari ya, sedekah gitu. Kalau ada tamu dari jauh, sekarang ada tamu malah kita takut jangan-jangan membawa COVID ini.
Sekarang tuh loh Pak, siapa yang lepas dari COVID? Bapak udah dengar kan beritanya? Pak Doni Monardo kena COVID kan? Siapa dia Pak? Ketua Satgas COVID kan? Apa dia nggak tahu prosedur bebas COVID? Apa nggak tahu dia? Dia paling tahu om, dia ketua Satgas, tapi kena. Kenapa kena? Karena yang bisa membebaskan orang dari COVID itu bukan prosedur WHO Pak, tapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kena? Doni Monardo kena, ya. Si fulan tidak kena, ya. Itu Allah yang menetapkan. Bukan berarti kita tidak ikhtiar. Ikhtiar, sama-sama ikhtiar. Cuma kalau sama-sama kena, maka yang siap dengan petunjuk-petunjuk Quran dan Sunnah lebih selamat daripada yang enggak siap. Cuma siapnya prosedur COVID aja. Kenapa? Lihat hadis lagi. Rasul ketika ditanya tentang taun, beliau mengatakan huwa azab, dia itu azab. Ya ba'sullah ila man yasha, yang Allah kirim kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa ja'ala rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan taun termasuk COVID itu adalah rahmat untuk orang mukmin. Jadi kalau kita kena COVID, rahmat Pak. Nggak usah kita takuti, cuma kita semakin dekat aja kepada Allah. Ya Allah, apakah ini memang akhir kehidupan saya? Jadikanlah aku husnul khotimah. Itu Pak orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin kena COVID itu malah enak Pak. Kenapa? Tandanya lebih jelas. Ya, lebih jelas tandanya. Ya, hati-hati Pak ya. Tapi bukan berarti saya nyuruh mati, bukan. Tetap kita harus jaga. Saya dengar dari Dr. Zaidul Akbar, ini hati-hati Pak, tolong dipersiapkan. COVID gelombang 2 jauh lebih ganas, dan serangannya bukan paru-paru tapi lambung. Jadi yang ada gangguan lambung harus lebih hati-hati, jangan makan sembarangan. Biasakan makan tajin, minum memakan tajin itu. Minum tajin Pak. Tahu tajin Pak ya? Susu di zaman dahulu. Ibu kita belum bisa beli, bapak nggak bisa beli susu, ibu membuat tajin. Itu ternyata paling bermanfaat untuk mempertahankan diri dari serangan virus COVID. Jadi susunya tajin, kemudian buahnya kurma. Kalau bisa kurma ajwa. Kalau nggak bisa ya kurma sukari juga nggak apa-apa ya. Tapi ya kalau saya alhamdulillah begitu mulai ada badan agak anget, batuk-batuk, saya gempur dengan sari kurma trombosit Pak. Beli aja di apotek ada. Satu botol berapa? 85.000 gitu. Kalau sudah ada yang kena, silakan hubungi saya, nanti saya hubungkan dengan ada kawan saya yang jual herbal probiotik namanya Bionafit. Nah itu kemarin alhamdulillah ada ustadz yang dia bertujuh dengan keluarganya kena COVID semua. Mau saya ajak umroh Pak, kena COVID semua. Akhirnya saya belikan obat. Dan ini minum obat dulu aja. Itu tadi Bionafit. Alhamdulillah sembuh Pak. Ya begitu. Ini kan kita menjaga. Bukan berarti kalau saya terangkan tadi ini kalau sudah ketentuan di Lauhil Mahfuz kena gitu. Bukan berarti kita nggak menjaga. Yang sudah kena pun kita obatin gitu. Tapi kita yakin
nggak mungkin kena kecuali sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, nggak mungkin mati kecuali sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang mati karena itu, dengan keyakinan itu, matinya mati syahid, begitu. Itu pemahaman. Jangan kemudian dibilang, Pak Ustadz ini sok-sokan, ya, nggak takut mati. Nanti kalau mati benar bagaimana? Siapa bilang? Kalau kita mati ya sudah pasrah pada Allah. Tapi tetap kita ikhtiar gitu. Nah, jadi aplikasi daripada tauhid atau makna tauhid yang paling sering hadisnya adalah pertama hadis tentang mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, ya, hendaknya dia menghormati tamunya, kemudian fala yu'diyanna jarahu, tidak menyakiti tetangganya, ya, atau ada juga fal yuksin jarahu, berbuat baik pada tetangganya, kemudian fal yakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini yang paling banyak, tapi ada yang lain juga, nanti kapan-kapan kita terangkan lagi. Nah, dari ini aja sudah banyak yang bisa kita kerjakan. Mungkin yang paling penting buat kita adalah fal yuksin jarahu, hendaknya berbuat baik dengan tetangganya. Kita sekarang banyak hidup yang nafsi-nafsi, terpengaruh oleh ideologi lain, pandangan lain. Padahal Islam mengajarkan pada kita hidup bertetangga itu sangat penting, Pak. Fal yuksin jarahu, hendaknya berbuat baik kepada tetangganya, jangan terlalu keras suaranya, jangan sampai mengganggu setel dangdutan yang volume kenceng banget, ya, atau berantem suami istri sampai tetangganya 20 rumah kedengaran semuanya, rupanya berantemnya pakai loudspeaker, ya, gitu. Jangan. Kalau kita masak, kata Nabi, kalau masak opor, masak sop, perbanyak kuahnya supaya bisa dibagi-bagi pada tetangganya. Jadi jangan yang bau WC yang kecium tetangganya, bau opor, bau sop, ya, kita bagi-bagi. Berbuat baik kepada tetangga. Nah, yang paling sering ini kan bentrok dengan tetangga, hanya masalah-masalah kecil, kadang-kadang masalah terutama kalau bareng rekening listrik, bareng rekening air. Nah, itu biasanya ribut loh di situ. Atau kadang-kadang garis batas tanah, gitu kan. Kadang-kadang ada tetangga yang geser. Kalau digeser ke kita, Pak, nggak usah terlalu loyo. Sampai berantem nanti bacok-bacokan hanya tanah sejengkal, ingatkan saja. Ya akhi, saya cuma mengingatkan bahwa di akhirat nanti siapa yang menyerobot tanah tetangganya sejengkal akan dia pikul dari kiamat. Masalahnya sejengkal dari kulit bumi sampai pusat bumi. Saya cuma mengingatkan aja, ya. Tapi kalau engkau memang yakin patokmu itu memang di sini, ya sudah, saya sudah ingatkan sekarang loh, ya. Nah, saya nggak akan nuntut lagi. Kita lebih baik, Pak, berkurang sejengkal daripada kita kelebihan. Berat, Pak, akhiratnya, Pak. Apalagi ada tanah orang tiba-tiba kita sertifikat, aduh berat. Dan sekarang juga sertifikat juga sudah nggak begitu efektif, Pak. Katanya mau ditarik malah. Itu gimana dosanya ya narik sertifikat orangnya? Bener nggak sih itu? Katanya mau ditarik sertifikat, diganti sertifikat apa? Elektronik. Kalau listrik mati gimana? Hilang sertifikatnya. Piye to karepe, ya? Jangan-jangan ini memang sudah mendekati hari kiamat ini, Pak. Terjadi kata Asmuni, hil-hil yang mustahil ini terjadi sekarang ini, Pak, ya.
Mudah-mudahan kita masih dikuatkan ya tauhid kita. Jangan lupa ngaji dan ngaji ya. Sekalipun mungkin ada yang nyenggol-nyenggol kepentingan kita ya, alhamdulillah ya, kita masih diingatkan oleh guru-guru kita. Saya yakin guru-guru kita tidak akan bermaksud buruk kepada kita, tapi justru adalah melindungi kita semuanya ya, membina kita semuanya dalam rangka agar selamat dunia akhirat. Demikian mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.